Konon katanya, tentara bayaran yang mati demi tuannya hanyalah kelas rendahan. Lalu, kita melihat seorang satria dengan pedangnya, dan dijelaskan kenapa mereka dibayar mahal. Alasannya, karena mereka diharapkan siap mengorbankan nyawa untuk tuan mereka. Dan begitulah, setiap hari mendengar bualan kosong dari para bangsawan, sesuatu dituang ke dalam sebuah wadah, lalu cairan itu dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Sang narator pun bergumam, apalagi yang bisa ia lakukan? Pada saat itu, seorang pria terlihat duduk termenung. Inilah takdir seorang prajurit bayaran. Tokoh utama kita kemudian menyimpulkan bahwa semua bangsawan itu sama saja. Dia mengeluh saat mereka butuh janji setinggi langit diobral, dari tanah hingga gelar kehormatan. Namun pada akhirnya, semua janji itu diingkari dengan alasan konyol, seolah semua sudah diatur sejak awal. Berdiri di atas benteng, pria itu menyeringai, menganggap perintah yang baru didengarnya sungguh luar biasa. Dengan seringai sinis, dia bertanya-tanya, apa dia tidak salah dengar? Kamera menjauh, menampakkan karakter kita bersama seorang pria lain di atas tembok. Pria itu, seorang komandan penjaga, menjadi lawan bicaranya. Sang komandan menatapnya dingin dan berkata bahwa dia tidak salah dengar, dan bahwa dia ingin para tentara bayaran menemui ajal mereka di sini. Jake bertanya, apakah bangsawan itu sudah lupa siapa dirinya? Tetapi komandan itu menegaskan, kapten dari pasukan bayaran taring. Mendengar itu, Jake tersenyum tipis, mengira ini hanyalah lelucon. Dia lalu melanjutkan, jika bukan karena itu, mustahil sang komandan berani memberinya perintah gila seperti ini. Sebuah perintah agar prajurit bayaran rendahan sepertinya bertarung sampai mati layaknya satria terhormat. Dari belakang, terlihat tatapan tajam Jake yang seolah menusuk sang komandan di hadapannya. Sang komandan seakan sadar ucapannya kelewatan dan mengakui bahwa dia bicara terlalu gegabah. Dia meminta maaf jika membuat Jake salah paham. Tetapi kata salah paham itu justru membuat Jake makin curiga. Bangsawan itu pun berkilah. Dia hanya ingin memberikan sang kapten sebuah misi terakhir. Dan Jake mendengarkan dengan saksama saat komandan menjelaskan bahwa peluang mereka sudah sirna dan kota itu kini tinggal puing yang dilalap api. Sekelompok satria terlihat di kejauhan saat komandan melanjutkan penjelasannya tentang situasi genting itu. Dia mengungkap bahwa pedang pemberontak sudah berada di leher keluarga Crawford, keluarga yang telah melindungi wilayah ini selama turun-temurun. Sang bangsawan mengaku putus asa karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mundur. Kata-kata itu keluar begitu saja. Jake justru tersenyum dan berkata bahwa dia sangat mengerti situasi sang komandan. Dengan seringai sinis, dia berkomentar bahwa melihat kondisinya, hal itu sangat masuk akal. Dalam benaknya, Jake berpikir sudah waktunya untuk pergi. Sayang sekali, padahal bangsawan ini dulunya salah satu yang paling waras. Jake merenungkan tentang misi terakhir ini, bertanya-tanya, akankah ada bayaran yang setimpal? Namun sang komandan berkata, misinya sederhana. Keesokan hari, para pemberontak akan menyerang dengan kekuatan penuh. Dia ingin Jake dan pasukannya menahan gempuran musuh sampai tuannya berhasil kabur dengan selamat. Jika itu mustahil, dia meminta mereka setidaknya bertarung di sisinya hingga dia sendiri tewas di medan perang. Sebagai imbalannya, sebuah permata merah besar ditawarkan yang katanya cukup untuk biaya selama 3 tahun. Namun tanpa aba-aba, Jake menerjang dan menusukkan pedangnya ke tubuh sang komandan. Terkejut, sang komandan bertanya, apa yang sebenarnya ada di pikiran tentara bayaran itu? Justru aku yang seharusnya bertanya, bentak Jake dengan murka. Kalau kau pikir aku ini bodoh, teriaknya. Perintah ini sama saja menyuruh kami menjadi tameng hidup demi keselamatanmu. Jake menyimpulkan, sekeras apapun mereka melawan, itu hanya akan mengulur sedikit waktu. Mereka dikorbankan agar sang tuan bisa lolos
Jake pun menantang rencana itu dan bertanya apa yang akan terjadi seandainya mereka berhasil menciptakan sebuah keajaiban. Sang komandan menatap Jake dan meremehkannya. Kalian hanyalah tentara bayaran, bukan satria. Musuh tak akan mengejar kalian setelah aku mati. Tokoh utama kita tertawa mengejek dan berkata, mungkin itu benar jika dunia ini berjalan sebagaimana mestinya. Dengan senyum sinis, dia mengingatkan sang bangsawan bahwa pasukan bayarannya ini cukup terkenal. Dia menjelaskan bahwa bagi musuh, pasukannya adalah target utama yang telah mereka sumpah akan habisi dengan cara apapun. Adegan beralih ke hutan, di mana seorang satria terbatuk-batuk, sementara rekannya mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba, sebuah tangan misterius menyergap lengan satria yang sedang lengah itu dari kegelapan. Prajurit itu diseret ke balik pohon dan diserang tanpa ampun, sementara para satria lain mendekat. Tak menyadari bahaya yang mengintai, rekan-rekannya hanya bisa terperangah dan kebingungan, sama sekali tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Lalu, sang penyerang pun terungkap. Itu adalah Jake, yang dengan dingin berkata, "Ini jebakan." Salah satu satria berteriak putus asa bahwa itu bukan pasukan mereka, melainkan pasukan bayaran taring. Seorang bangsawan di atas kuda menuduh mereka telah menodai zirah rekan-rekan mereka yang gugur. Dasar tentara bayaran tak punya kehormatan, teriaknya murka. Namun Jake bergerak secepat kilat, menyerangnya tanpa memberinya waktu untuk bereaksi terhadap tebasan itu. Tak butuh waktu lama, bangsawan itu sudah terkapar tak berdaya di tanah. Takluk sepenuhnya di hadapan sang tokoh utama. Dari balik helm yang berlumuran darah, terpancar tatapan dingin dan tekad membara Jake. Kembali ke masa sekarang, permata itu tergeletak, dan Jake mengingatkan sang komandan tentang banyaknya pemimpin yang telah ia tumbangkan. Kemudian, tatapan tajamnya menusuk sang bangsawan, menegaskan bahwa musuh lebih bernafsu menghabisi mereka daripada dirinya. Melihat sang komandan menggeretakkan giginya, frustrasi jelas tergambar di wajahnya. Jake langsung menuduhnya. "Kau juga mengharapkan ini kan? Menjadikan kami semua sebagai umpan." Dengan ekspresi serius, sang bangsawan menjawab bahwa satu-satunya keinginannya adalah agar misi ini berhasil diselesaikan. Ia melanjutkan dengan ancaman dingin bahwa jika Jake menolak, ia terpaksa harus membunuhnya dan mengambil alih komando pasukan. Mendengar ancaman mematikan itu, sang tokoh utama melompat mundur, menciptakan jarak dari komandan di atas tembok benteng. Jake menatapnya dengan amarah yang menyala. "Kupikir kau berbeda, tapi ternyata kau adalah sampah yang paling hina." Anehnya, bangsawan itu berbalik dan menyuarakan penyesalan tulus atas kata-katanya. Namun Jake menepis. "Tak perlu minta maaf. Ini justru menguntungkanku." Sang tentara bayaran itu menjelaskan bahwa kini ia bisa mengantarkan kepala komandan kepada musuh tanpa beban rasa bersalah sedikit pun. Bangsawan itu bertanya, apakah dia berencana melakukan itu hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri? Dan Jake membenarkannya. Namun sang komandan sadar bahwa tentara bayaran itu telah membuat situasi di mana mereka tidak bisa kabur begitu saja. Kapten itu kemudian menyatakan akan berjuang sampai akhir. Dan jika mereka menyerahkan 2 kepala, musuh pasti akan merasa puas. Komandan itu dibuat bingung dengan angka 2 dan bertanya apakah perlu sampai menyelamatkan bawahannya. Dia bertanya-tanya, apakah Jake berniat menawarkan kepalanya sendiri sebagai bagian dari kesepakatan itu? Sang tokoh utama menjelaskan bahwa setiap anak buahnya terseret ke dalam neraka ini karena dirinya. Ia melanjutkan bahwa mereka telah percaya dan mengikutinya. Oleh karena itu, dialah yang harus bertanggung jawab penuh. Dengan pedang di tangan, pria itu mendeklarasikan dirinya sebagai kapten mereka, siap menghadapi takdir apapun. Sang bangsawan hanya bisa menatapnya dengan kekaguman atas jiwa kepemimpinannya. Tiba-tiba, ia tertawa
dan menyetujui kata-kata sang kapten tentara bayaran. Sang komandan pun menyimpulkan bahwa itulah makna sejati dari memimpin orang lain. Komandan itu menyesali keadaannya dan berkata, jika saja tuannya bukan Zara Crawford, segalanya mungkin akan berbeda. Ia lalu bergumam bahwa ia berharap Jake yang menjadi tuannya. Mendengar kata-kata itu, sang kapten tentara bayaran melesat maju ke arahnya. Dengan tatapan penuh amarah dan tekad yang membara, ia bersiap melepaskan serangan fatal. Sang bangsawan, sebaliknya, hanya berdiri diam, seolah pasrah, menerima takdirnya di depan serangan yang tak terhindarkan itu. Lalu ia meminta Jake untuk tidak pernah memaafkan perbuatannya. Namun, tatapan dingin sang tokoh utama tidak goyah sedikit pun saat ia melanjutkan serangannya. Sang bangsawan terperanjat, menyadari bahwa semua berjalan persis seperti yang ia takutkan. Namun, perbedaan kekuatan mereka bagai langit dan bumi membuatnya meratapi ketidakadilan bakat dan menerima ajalnya di tangan kapten tentara bayaran itu. Dalam keadaan sekarat, Jake berpikir telah memerintahkan anak buahnya untuk kabur, sehingga ia bisa pergi tanpa rasa khawatir. Ia merenung bahwa ia selalu siap untuk akhir seperti ini. Akan tetapi, masih ada satu rasa penasaran yang tersisa. Di detik-detik terakhirnya, ia bertanya-tanya, sejauh mana ia bisa melangkah jika ia memiliki kesempatan yang sama seperti para bangsawan. Segalanya menjadi gelap gulita. Lalu sebuah suara samar memintanya bangun. Adegan pun beralih ke sebuah kamar mewah, di mana seorang pemuda berambut oranye meminta seseorang di ranjang untuk sadar. Pria pirang di tempat tidur itu perlahan membuka matanya dan bertanya dengan bingung, siapa gerangan anak itu? Ia menatap tangannya sendiri, yang kini terlihat pucat dan halus. Dengan lengan baju yang mewah, bocah itu mengguncangnya dengan panik, berteriak agar ia bangun, yang justru membuatnya semakin terkejut. Tiba-tiba, sebuah tamparan mendarat di wajahnya, membuatnya benar-benar linglung. Dengan kesal, ia mempertanyakan siapa yang berani memukul seseorang tanpa sebab. Sementara bocah itu memintanya untuk tenang. Sang tokoh utama, kini, di dalam tubuh pemuda pirang, duduk di ranjang dan dipanggil Tuan Muda Lucien, karena terlalu terkejut dengan situasi yang tidak masuk akal ini. Sang tokoh utama hanya bisa bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ia duduk di ranjang megah itu dan memandang sekeliling, mencoba memahami di mana dirinya berada. Saat menatap tangannya, ia merasa ada sesuatu yang sangat janggal dengan tubuhnya. Ia bertanya-tanya, kemana perginya tangannya yang kasar dan penuh bekas luka dari kehidupannya. Sebagai tentara bayaran, kini tangannya bersih dan mulus, bak milik bangsawan muda. Dia sama sekali tidak mengenali tangannya sendiri. Sementara itu, bocah yang membangunkannya mulai menangis terseduh di samping tempat tidur, membuat segalanya semakin membingungkan. Dia berpikir, anak ini baru saja menamparnya, dan sekarang malah menangis, seolah dunia akan berakhir. Pelayan itu terisak lega, mengatakan bahwa ini adalah sebuah anugerah, karena tuan mudanya masih hidup. Setelah ia mengira tuannya telah meninggal dunia, ia melanjutkan penjelasannya, bahwa jika sang majikan tiada, ia pasti akan dihukum, dan itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh kediaman. Mantan tentara bayaran itu bertanya-tanya, omong kosong apa yang diucapkan bocah ini sejak ia membuka mata. Pelayan pribadi, Tuan Muda Mansion, semua istilah itu terdengar asing dan sama sekali tak masuk akal baginya. Terlebih lagi, ia sangat yakin telah tewas dalam pertempuran itu. Sebuah akhir yang mustahil untuk diselamatkan. Ia pun menyentuh lehernya. Heran mengapa kepalanya masih menyatu dengan tubuhnya. Di tengah keheningan kamar mewah itu, kepingan teka-teki mulai tersusun di benaknya. Setelah menggabungkan semua informasi dan apa yang dilihatnya sejauh ini, sebuah kesimpulan mengejutkan menghantamnya. Ia bangkit dari tempat tidur, menyadari jiwanya telah berpindah ke tubuh orang asing, dan bukan sembarang orang asing.
melainkan seorang pemuda dengan wajah yang luar biasa tampan. Sang protagonis berjalan menuju cermin besar, ingin melihat lebih jelas wujud barunya. Saat menatap pantulan dirinya, ia merasakan aura agung yang terpancar dan menyimpulkan bahwa ia kini adalah seorang bangsawan. Mengamati kemewahan di sekelilingnya, ia sadar bahwa keluarga bangsawan ini sepertinya bergelimang harta. Merasa butuh lebih banyak informasi, ia teringat nama pelayan itu adalah Hans. Ia pun memanggil Hans untuk menanyakan beberapa hal, dan pelayan itu segera menyanggupinya dengan gugup. Lucien, nama barunya, berdiri di depan cermin dan bertanya tahun berapa sekarang. Namun Hans mengira tuannya masih mengigau karena efek obat. Pelayan itu menjawab bahwa ini adalah tahun Kekaisaran 846. Sebuah jawaban yang membuat sang protagonis terhenyak. Ia sadar ini adalah 15 tahun sebelum kematiannya. Mungkinkah ia benar-benar telah kembali ke masa lalu? Berusaha menenangkan gejolak di hatinya. Ia berpikir tak boleh panik hanya karena hal-hal kecil seperti ini. Ia memutuskan untuk fokus pada hal yang paling penting dan meminta bantuan dari asisten pribadinya, Hans. Dengan tatapan menusuk, ia bertanya pada Hans, "Apa kau bangun hari ini dengan keinginan untuk mati?" Membuat bocah itu ketakutan setengah mati. Ia mempertanyakan kelancangan seorang pelayan biasa yang berani menyentuh tubuh tuannya tanpa izin. "Apa peraturan di rumah ini berubah saat aku tak sadarkan diri?" desak Lucien, menuntut jawaban. Lalu dengan ekspresi serius, ia melontarkan pertanyaan terpenting. "Katakan padaku, siapa aku?" Hans benar-benar terkejut. Lidahnya keluh mendengar pertanyaan sang tuan muda. Pelayan itu bersujud, memohon ampun atas kelancangannya, lalu mengungkapkan bahwa nama tuannya adalah Lucien Waldeck, putra ketiga dari keluarga Duk Waldeck yang agung. Mendengar nama itu, sang protagonis terdiam. Otaknya bekerja keras, mencerna informasi tersebut. Bendera dengan lambang keluarga terpampang di dinding, dan ia sadar betul siapa pemilik nama itu. Mungkinkah ini keluarga Waldeck yang legendaris dan begitu berkuasa itu? Keluarga Duk yang telah menjadi pilar kekaisaran selama beberapa generasi. Sebuah keluarga terhormat yang posisinya berada tepat di samping kaisar. Kekuatan mereka nyaris setara dengan keluarga kekaisaran itu sendiri. Merekalah definisi bangsawan sejati. Sang protagonis merasa sangat akrab dengan mansion ini. Karena 15 tahun di masa depan, rumah Waldeck adalah tempatnya bekerja sebagai penjaga rendahan. Setelah tewas di medan perang, ia justru terlahir kembali sebagai putra ketiga dari keluarga yang pernah ia layani. Tak percaya dengan ironi ini, ia menganggap takdir sedang mempermainkannya. Selama ini, ia hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Sebagai tentara bayaran, ia harus menelan segala kepahitan yang dunia lemparkan padanya. Dan sekarang, setelah semua penderitaan yang ia lalui, ia justru diberi kesempatan emas yang tak pernah terbayangkan. Ia teringat pernah bertanya-tanya, sejauh mana ia bisa melangkah jika memiliki kesempatan seperti seorang bangsawan. Ia pun memutuskan, jika ini adalah kehendak takdir, maka ia akan menerima tantangan ini dengan segenap jiwa. Dengan tekad yang membara, ia membuka jendela kamarnya, membiarkan cahaya mentari menerpa wajahnya. Ia bersumpah akan menunjukkan pada dunia seberapa jauh ia bisa melangkah dan bagaimana ia akan menjalani kehidupan keduanya ini. Kamera pun menyorot kemegahan mansion keluarga Waldeck di bawah sinar mentari. Sambil berjalan menyusuri koridor dengan tangan terbuka, ia merenung bahwa semua ini adalah milik Grand Duke Waldeck. Sebagai tentara bayaran, ia sudah melihat banyak tempat, tapi tidak ada yang semewah dan semegah ini. Karena itu, hal terpenting yang harus ia lakukan adalah membiasakan diri secepat mungkin. Namun, saat berjalan melintasi mansion, ada sesuatu yang terasa sangat mengganjal di hatinya. Ia menyadari tatapan aneh dan bisik-bisik para pelayan yang terus tertuju padanya sejak tadi. Sang protagonis
merasa tatapan mereka tidak wajar, seolah ada sesuatu yang salah. Ia bertanya pada Hans, tapi pelayan itu justru mengungkapkan fakta mengejutkan. Ternyata, Tuan Muda Lucien tidak pernah bertemu siapapun selain dirinya selama 1 tahun, 2 bulan, membuat sang protagonis terperangah. Cerita macam apa ini, pikirnya. Apa yang membuat seorang pemuda bangsawan mengurung diri begitu lama? Ia merenung. Mungkin cara berpikir kaum bangsawan memang berbeda. Tetapi di keluarga seketat ini, mustahil seseorang bisa bertindak semaunya tanpa alasan yang kuat. Kehadiran Adipati Agung Sigon, pilar kekaisaran yang tak tergoyahkan, adalah jaminan. Mustahil pria berprinsip itu akan membiarkan putranya sendiri membusuk tanpa peduli. Ini berarti Lucien yang asli adalah anak bermasalah. Atau ada alasan tersembunyi mengapa sang Adipati Agung sampai mengabaikannya. Ia pun bertekad, sebelum semua tabir misteri ini terungkap, ia harus menghindari pertemuan dengan sang Adipati Agung dengan cara apapun. Namun, sebuah suara menginterupsinya. Seorang pria paruh baya mendekat, bergumam bahwa kabar kesembuhannya ternyata benar adanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai kepala pelayan dan menyapanya sebagai Tuan Muda Lucien. Setelah setahun lamanya, dia lalu bertanya tentang kondisi tubuhnya. Dan seketika, sang tokoh utama langsung mengenali wajah itu. Dia adalah Edwin, kepala pelayan yang dulunya masuk ke kediaman ini sebagai seorang sandera di masa muda. Berkat kemampuannya yang luar biasa, ia berhasil meraih posisi tertinggi dan menjadi tangan kanan sang Adipati Agung. Lucien merasa ini pertanda buruk. Ia justru bertemu dengan orang yang paling ingin ia hindari saat ini. Satu-satunya harapannya adalah fakta bahwa sudah setahun Edwin tak melihat Lucien. Ini saatnya untuk berakting, menyamar dengan sempurna sebagai tuan muda yang asli. Untuk itu, ia akan meniru gerak-gerik orang paling terhormat yang pernah ia kenal dalam hidupnya. Dengan senyum yang dibuat seramah mungkin, ia berterima kasih pada Edwin atas perhatiannya. Berusaha terdengar alami, ia melanjutkan sandiwaranya. Ia berkata, berkat doa semua orang, kondisinya telah membaik, dan ia hanya ingin berkeliling sebentar. Tak menyangka akan langsung bertemu sang kepala pelayan. Lucien kemudian bertanya, apakah ada masalah yang terjadi di kediaman ini selama ia tiada? Edwin tersenyum simpul, menjawab bahwa keluarga Valdek baik-baik saja dan justru semakin makmur. Ia juga lega melihat tuan mudanya kembali sehat. Lucien balas tersenyum, berkata bahwa selama Edwin yang menjaga tempat ini, tentu takkan ada masalah. Dalam hati, ia merasa lega. Sepertinya kepala pelayan itu tidak menaruh curiga sedikitpun. Ia pun berbalik untuk pergi, beralasan tubuhnya masih lelah karena ini pertama kalinya ia keluar setelah sekian lama. Akan tetapi, Edwin tiba-tiba menghentikannya. Sang kepala pelayan memohon maaf atas kelancangannya. Ia meminta Lucien untuk menunda kepulangannya sejenak. Tokoh utama kita pun berbalik, terkejut dengan permintaan tak terduga itu. Dengan raut wajah yang serius, Edwin mengungkapkan bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Saat ini juga, seketika, firasat buruk menyelimuti Lucien. Ia sudah bisa menebak siapa sosok yang ingin menemuinya itu. Adegan berganti. Kini Lucien berdiri di sebuah ruang kerja yang megah, di hadapan seorang pria yang duduk dengan aura mengintimidasi di balik mejanya. Terungkap sudah, sosok itu adalah Adipati Agung Sigmund, ayahnya sendiri. Sang tuan muda hanya bisa berdiri mematung di depan meja kerja ayahnya yang agung. Sang Adipati Agung akhirnya membuka suara, mengatakan pada Lucien bahwa ia akan bertanya langsung ke intinya. Dengan tatapan sedingin es, pria itu bertanya, bagaimana bisa putranya itu masih hidup? Pertanyaan itu menggema di kepala Lucien. Sebuah pertanyaan mengejutkan yang tak bisa ia pahami. Udara di ruangan itu seketika menjadi berat, terasa mencekik setelah pertanyaan tak terduga dari sang Adipati Agung. Sang tokoh utama dilanda kebingungan.
Ia menjawab tidak mengerti maksud dari pertanyaan ayahnya. Sang pemimpin keluarga Valdek berkata, selama ini ia telah bersabar dan mengabaikan banyak sikap putranya. Ia telah memaklumi Lucien yang menggunakan kematian ibunya sebagai alasan untuk bertingkah kekanak-kanakan. Namun, kali ini pemuda itu benar-benar sudah melewati batas. Mengurung diri selama setahun penuh pun tidaklah cukup sebagai hukuman. Sang Adipati Agung menuduhnya telah mempermainkan hidupnya sendiri dan bahkan mencoba untuk mengakhiri semuanya. Mantan tentara bayaran itu tersentak kaget. Ia mencoba bertanya apa yang ayahnya bicarakan. Tak mengerti sama sekali tuduhan itu. Lalu ia teringat tangisan Hans tempo hari dan sebuah kesadaran menghantamnya. Tangisan itu karena Lucien yang asli memang mencoba bunuh diri. Kini ia mengerti alasan dibalik keputusasaan pelayan itu. Ia mencoba membela diri. Namun sang adipati memotongnya dengan kasar, menyuruhnya berhenti membuang-buang waktu. Pria itu menuntut Lucien untuk segera mengakui apa yang sebenarnya ia sembunyikan di dalam hatinya yang licik itu. Sang adipati menuduhnya telah mencoba meracuni ayahnya sendiri dengan pil tidur, sebuah tuduhan yang sangat berat. Mendengar tuduhan bahwa ia ingin menidurkan semua orang, Lucien hanya bisa terdiam membeku, tak mampu bereaksi. Di momen itulah, kepingan puzzle terakhir terpasang. Ia akhirnya sadar kenapa ia tak punya ingatan apapun tentang Lucien. 15 tahun lalu, ia pernah bekerja sebagai penjaga di kediaman ini. Dan pada saat itu, putra ketiga keluarga Valdek sebenarnya sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan disinilah kita diperkenalkan secara resmi pada sosok Adipati Agung, Sigmund Valdek. Terungkap bahwa sang adipati memiliki 4 orang anak, masing-masing dari ibu yang berbeda. Selama 10 tahun masa tugasnya, tokoh utama kita pernah bertemu dengan 3 anak lainnya beserta ibu mereka. Namun, anehnya, ia tak pernah sekalipun melihat Lucien kecil ataupun ibunya. Ternyata, ibu dari tuan muda itu telah meninggal di usia muda akibat sebuah penyakit misterius. Dan tak lama berselang, Lucien pun dikabarkan menyusul ibunya tanpa alasan yang jelas. Dulu, ia hanya menganggap mereka berdua adalah orang yang lemah. Namun, kebenarannya jauh lebih tragis. Kehilangan sang ibu di tengah posisi keluarga yang tak stabil ternyata terlalu berat untuk ditanggung oleh Lucien kecil. Diliputi keputusasaan, ia memilih menelan pil tidur dalam dosis yang seharusnya merenggut nyawanya. Niatnya hanya untuk menarik perhatian sang ayah. Namun, ia tak menyangka tubuhnya begitu rapuh. Setelah setahun terisolasi, efek racun itu akhirnya merenggut nyawanya. Dan begitulah, ia menghembuskan nafas terakhirnya, sendirian di dalam kamarnya yang gelap dan sunyi. Di mata para karakter utama, reaksi sang Archduke atas insiden itu dianggap sangat wajar. Ia berpikir, sekuat apapun seorang Archduke, dia tetaplah seorang ayah yang hatinya pasti hancur. Namun, sang mantan tentara bayaran itu segera tersadar. Ini bukan waktunya mengasihani orang lain, karena dirinya lah yang akan segera dibuang dari tebing. Ayahnya menegaskan, ini adalah kesempatan terakhir, sebuah peringatan pamungkas, dan bangsawan muda itu bisa mendengar suara retakan yang menggema. Itu adalah suara masa depannya yang gemilang, yang baru saja ia genggam, kini retak 1000. Ia sadar betul, satu kata yang salah saja di hadapan sang Archduke, maka segalanya akan musnah dalam sekejap. Skenario terbaiknya, ia akan diasingkan ke biara terpencil selamanya. Atau lebih buruk, ia akan diseret ke wilayah beku untuk melawan monster buas hidup tanpa arti. Tentu saja, sang protagonis menolak takdir itu. Kehidupan baru ini adalah anugerah yang nyaris tak bisa ia genggam. Dia tak akan membiarkan drama keluarga menghancurkan jalan berharga yang terbentang di hadapannya. Ia pun menatap ayahnya dan berkata, "Karena ayah meminta saya jujur, maka saya akan jujur." Pemuda itu lalu menunduk, meminta maaf karena telah mencoreng nama Valdek
dan menyebabkan begitu banyak masalah. Ia siap menanggung segala dosa dan menerima hukuman apapun yang dijatuhkan sang ayah. Sang Archduk terdiam sejenak, lalu berkata bahwa penyesalan tak akan mengubah apa yang telah terjadi. Ia menatap putranya dan bertanya, "Tidakkah lebih baik jika kau hidup bahagia saja?" Lucien tertegun. Sang ayah mengulangi perkataannya, menegaskan bahwa masa lalu tak bisa diubah. Karena itu, kehidupan yang telah diselamatkan dari jurang kematian seharusnya tidak lagi terikat oleh belenggu masa lalu. Kamera menyorot sepatu bot sang protagonis saat ia meresapi setiap kata ayahnya. Dengan tekad baru, ia menyatakan tak akan lagi membiarkan masa lalu membelenggu hidupnya. Sambil tersenyum, ia berjanji akan hidup dengan tulus demi masa depan dan memohon restu dari sang ayah. Pemuda itu melanjutkan argumennya bahwa seorang anak yang telah bertaubat sudah selayaknya dimaafkan oleh orang tuanya. Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa orang tua seharusnya menyambut anak yang telah kembali ke jalan yang benar dengan tangan terbuka. Butler Edwin yang mengamati dari kejauhan nyaris tak percaya dengan perubahan tuannya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu. Namun, sikap yang ditunjukkannya kali ini jauh melampaui dugaannya. Edwin pun bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tuan muda Lucien yang sama? Sosok pemalu yang selalu lari dari masalah kini memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Sementara itu, di dalam ruangan, ayah dan anak itu masih saling bertatapan dalam keheningan yang menegangkan. Sang Archduk akhirnya memecah keheningan. "Beraninya kau menceramahiku tentang tugas seorang ayah?" Dan terlihatlah wajah murka pemimpin keluarga Valdek atas kelancangan putranya. Pria itu berdiri dan berkata, "Aku benar-benar sudah hidup terlalu lama sampai harus melihat hal seperti ini." Sang protagonis menyadari pertaruhan berisikonya berhasil. Ia merasakan gelombang kelegaan atas reaksi ayahnya. Dengan senyum tipis, ia bergumam dalam hati, "Aktingku berjalan sempurna." Dengan sedikit lega, ia merayakan kemenangannya. Jawabannya bukanlah kepatuhan buta, melainkan menghadapi masalah secara langsung. Dia tahu, sang Archduk lebih menghargai pejuang yang ganas daripada tikus penakut. Itulah sosok Archduk yang ia kenal dari kehidupan masa lalunya, saat ia masih menjadi penjaga biasa di mansion itu. "Jadi begitu," ujar sang ayah. "Kau kembali dari ambang kematian dan bahkan belajar menjadi pemberani." Kemudian, sang Archduk menatapnya tajam, menuntut jawaban. Apa rencana Lucien Valdek selanjutnya? Pemuda itu memejamkan mata sejenak dan menjawab, "Pertama-tama, ada satu hal yang harus saya lakukan. Saya akan memulihkan tubuh yang rusak ini." Dan sekilas, bayangannya sebagai pendekar pedang muncul. Kita melihat siluet seorang satria dengan pedangnya yang berkilauan. Sosok itulah yang menjadi inspirasi sang protagonis. Dengan keyakinan penuh, Lucien menyatakan, "Rencanaku adalah belajar menggunakan pedang dengan benar." Sang Archduk meragukan keputusannya. Pemuda itu mengakui tubuhnya memang lemah, tapi ia bersumpah akan menemukan solusinya. Ayahnya mengamatinya dalam diam. Tatapannya skeptis, namun terselip rasa penasaran atas perubahan drastis putranya. Pemimpin keluarga Valdek itu berkata, "Bualanmu memang hebat, tapi kata-kata saja tidak ada artinya." Ia melanjutkan, "Kita akan lihat, apakah semua ini hanya omong kosong belaka." Sang Archduk lantas memerintahkan kepala pelayan untuk mengembalikan benda itu kepada tuan muda. Sang kepala pelayan menyeringai, seolah berkata bahwa beberapa kata manis tak ada artinya dibandingkan apa yang akan ia terima. Lucien merasa firasatnya tidak enak. Ia bingung, sama sekali tidak mengerti apa yang direncanakan ayah dan kepala pelayannya. Edwin membungkuk hormat. "Saya mengerti, Tuan. Akan segera saya siapkan." Sang protagonis bertanya-tanya, "Benda itu, apa sebenarnya yang mereka maksud?" Adegan berpindah ke halaman mansion, di mana beberapa pria
sedang menurunkan kotak-kotak dari kereta kuda. Terlihat dua orang pelayan sedang bersusah payah membawa sebuah peti kayu yang besar dan berat masuk ke dalam kediaman. Saat tutup peti itu terangkat, di hadapan semua orang terpampang pemandangan yang tak terbayangkan. Peti itu meluap dengan permata dan emas. Putra-putra Lucian terperangah, sementara sang tokoh utama hanya bisa menduga ini semua adalah lelucon. Kekayaan sebesar ini hanya bisa dimiliki oleh keluarga bangsawan paling terkemuka. Dan setelah menjual koin-koin itu, terbesit di benaknya. Apa semua ini hanya untuk biaya 1 bulan saja? Senyum licik terukir di wajahnya. Berpikir bahwa dengan dana sebesar ini, rencananya dipastikan akan berjalan mulus. Dia akan mampu menempa ulang tubuhnya yang ringkih ini dan menciptakan ramuan sakti yang ia butuhkan untuk menjadi jauh lebih kuat. Kamera kemudian beralih ke sebuah rumah kaca yang megah dan indah. Tempat di mana bahan-bahan berharga itu kemungkinan besar berada. Di sisi lain, sang Granduk dan kepala pelayannya melangkah melewati rumah kaca yang dipenuhi aneka bunga. Sang kepala pelayan pun berujar bahwa ini adalah tempat kesayangan mendiang Duchess. Sang Duk sudah lama tak pernah lagi menginjakkan kaki di sini. Jadi, kembalinya ia sekarang menandakan sesuatu yang sangat berarti. Penyebabnya tak lain adalah perubahan drastis dan tak terduga yang terjadi pada tuan muda Lucian. Edwin berpikir, sebagai putra dari wanita yang begitu ia cintai, Sang Duk tak akan pernah benar-benar menelantarkannya. Kita melihat Sang Duk berjalan sendirian di antara bunga-bunga peninggalan mendiang istrinya. Kepala pelayan itu kembali mengenang masa lalu dan berpikir betapa menyedihkannya tuan muda itu, mengingat bagaimana dia selalu waspada, takut pada semua hal dan semua orang di sekitarnya. Dia tak ubahnya seperti seekor anak anjing yang terluka, yang akan langsung merintih ketakutan hanya karena suara yang sedikit meninggi. Sikapnya begitu bertolak belakang dengan sang ibu, membuat sang Granduk berpikir bahwa putranya itu hanya mewarisi rupa ibunya saja. Akan tetapi, hari ini, untuk pertama kalinya, sang kepala pelayan mendapati dirinya dalam situasi yang benar-benar berbeda. Dia mulai berpikir, mungkinkah selama ini dia telah salah menilai potensi sejati sang tuan muda? Sang Granduk pun bertanya, Edwin, apa kau lihat bagaimana Lucian menatap mataku dan menyuarakan isi hatinya? Kepala pelayan itu menjawab bahwa tuan muda memiliki hati yang baik, dan meski sempat ragu, dalam dirinya tetap mengalir darah Sang Duk. Namun, pemimpin keluarga Valdek itu tampak ragu dan berkata bahwa hal itu masih harus dibuktikan. Dia tahu, ujian yang akan datang tak bisa dihadapi hanya dengan kata-kata manis. Seketika, Edwin mengalihkan pembicaraan dan mengatakan ada satu masalah mendesak yang harus segera diselesaikan. Dukungan finansial untuk Lucian memang telah dilanjutkan, tetapi ada indikasi kebocoran dana di suatu tempat. Setelah diselidiki, dalangnya ternyata adalah tuan muda kedua, Jordi Valdek. Jordi memecat para pelayan Lucian untuk memegang kendali atasnya, dan Sang Duk bergumam bahwa Lucian memang cakap, tetapi pikirannya terlalu sempit. Sang Duk melanjutkan bahwa kekesalan Jordi bisa dimengerti, tetapi dia tak menyangka putranya itu akan bertindak sejauh ini. Edwin bertanya, apakah dia perlu turun tangan? Tetapi Sang Duk menolaknya, membuat kepala pelayan khawatir hal itu akan terlalu berat bagi Lucian. Sang ayah berkata bahwa inilah harga yang harus dibayar putra ketiganya karena telah menyia-nyiakan waktu setahun terakhir. Ini adalah sebuah ujian, dan jika Lucian gagal, maka tak ada lagi harapan untuknya. Pemimpin keluarga Valdek itu pun menyimpulkan bahwa ikatan darah memang kuncinya. Tetapi, orang itu sendirilah yang harus membuka pintunya. Beberapa hari pun berlalu, dan rutinitas di kediaman Valdek yang megah terus berjalan seperti biasanya. Dua orang pelayan mulai bergosip, bertanya-tanya sudah berapa hari. Sang tuan muda mengurung diri lagi di kamarnya. Kita melihat tangan-tangan dengan wajah kesal, karena sudah 3 hari berlalu,
sejak dana dukungan mulai mengalir kembali. Pelayan pribadi sang tuan muda tampak sangat bingung dengan apa yang terjadi dan teringat saat tuannya berkata, perbincangannya dengan sang ayah berjalan lancar dan dukungan finansial telah pulih, dan bayangan peti yang meluap dengan emas dan permata berharga terlintas di benaknya saat itu. Karena itu, Hans berpikir bahwa mengingat betapa dinginnya hubungan mereka selama ini, menghadapi sang Duk pastilah bukan hal yang mudah bagi tuannya, dan pelayan itu percaya tuannya telah mengerahkan keberanian yang luar biasa. Dengan perasaan haru, ia berpikir Lucien begitu bertekad untuk bangkit. Meskipun diselimuti duka yang mendalam, tetapi sekarang ia malah melihat tuannya bermain-main dengan koin emas dengan cara yang begitu aneh dan mencurigakan. Mata sang tokoh utama berkilat dengan intensitas yang nyaris gila saat dia menatap tumpukan harta karun itu dengan senyum licik. Dia berpikir bahwa dengan uang sebanyak ini, dia akhirnya bisa bergerak. Rencana besarnya adalah menempa kembali tubuhnya yang lemah ini dengan menciptakan sebuah ramuan. Rahasia yang maha dahsyat. Adegan pun beralih ke sebuah ruangan di mana Lucien tengah sibuk meracik sebuah ramuan misterius. Terlihat sang tuan muda begitu fokus pada pekerjaannya dengan raut wajah yang sangat serius. Tokoh utama tahu kepala pelayannya itu pasti dipenuhi pertanyaan, tetapi dia tetap setia menjaga pintu, tepat seperti yang diperintahkan. Dan di sanalah dia, putra seorang Grand Duke, bermain-main dengan peralatan alkimia yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Dia menghabiskan uang sakunya untuk membeli ramuan langka yang hanya tumbuh di bawah sinar bulan, dan harganya selangit. Nama tanaman ini adalah rumput sinar bulan, dan bangsawan muda itu menghabiskan semua hartanya untuk itu. Kemudian dia teringat perintah yang ia berikan untuk memborong ramuan ini sebelum terlambat. Dia tahu saat ini dirinya terlihat seperti orang gila, tetapi hanya dalam waktu 1 tahun, harganya akan meroket tak terkendali. Mata sang tokoh utama berkilau, penuh keyakinan bahwa nilai tanaman itu akan melambung tinggi secara drastis. Dia tahu betul, dalam setahun, harganya akan meroket 20 kali lipat saat dia berbaring di tumpukan ramuan itu. Dengan senyum licik, dia merayakan harga yang akan melambung tinggi, membayangkan keuntungan luar biasa yang akan diraihnya. Mantan tentara bayaran itu berpikir, para alkemis di masa lalu benar-benar nekat. Meski tanpa jaminan keberhasilan, mereka tak pernah menyerah pada ide gila itu. Mereka mempertaruhkan segalanya, mengumpulkan setiap helai rumput cahaya bulan dari seluruh penjuru kerajaan demi proyek mahakarya mereka. Itu adalah sebuah pertaruhan tunggal yang mempertaruhkan nasib dan masa depan seluruh guild mereka. Dan berkat langkah berani itu, sebuah ramuan yang mengguncang pondasi kekaisaran pun tercipta, yang kelak dikenal sebagai nektar para dewa dan mengubah dunia selamanya. Awalnya, orang-orang menyebutnya sebagai penghujatan, dan mereka diancam dengan tuduhan menistakan agama. Namun, saat kekuatannya terungkap, seluruh dunia berbalik memuja keajaiban ramuan legendaris itu. Sang tokoh utama memegang ramuan itu. Senyum puas terukir di wajahnya atas hasil karyanya. Ramuan ini menghancurkan sebuah dogma yang tak tergoyahkan selama lebih dari 1000 tahun sejarah. Kebenaran itu adalah bakat merupakan takdir mutlak, dan tak seorang pun bisa melampaui batas yang digariskan sejak lahir. Tokoh utama kita menjelaskan, satu-satunya hal yang mematahkan akal sehat dunia selama 1000 tahun adalah ramuan legendaris itu, yang dikenal sebagai nektar para dewa. Hanya dengan meminumnya, bahkan orang paling tak berbakat sekalipun bisa menjelma menjadi seorang master pedang. Kemudian, dia mengakui apa yang ia ciptakan ini hanyalah sebuah imitasi pucat dari mahakarya aslinya. Tapi, untuk memulihkan tubuhnya yang rapuh saat ini, tidak ada yang lebih sempurna dari ini. Dengan tatapan penuh tekad, ia berkata, anggap saja dirimu beruntung, Tuan Muda. Terungkap bahwa resep aslinya telah lenyap
saat Guild Alchemist dilalap api dalam sebuah tragedi masa lalu. Dan sejak saat itu, resep nektar para dewa menghilang dari peradaban. Seolah tak pernah ada. Namun, sang tokoh utama berhasil menyatukan kepingan-kepingan petunjuk yang hilang dan menciptakan kembali sesuatu yang nyaris serupa dengan ramuan legendaris itu. Tanpa basa-basi lagi, dia bersiap menenggak ramuan itu dan akhirnya menulis ulang takdirnya. Dan saat cairan itu mengalir ke tenggorokannya, momen yang sesungguhnya pun dimulai. Ramuan itu mengubah energi alam menjadi kekuatan yang bisa digunakan manusia, yang disebut mana. Kualitasnya bergantung pada seberapa lancar sirkulasi mana di dalam tubuh. Dengan bantuan nektar, dia secara paksa mendobrak setiap jalur mana yang tersumbat di dalam tubuhnya. Namun, keanehan terjadi. Alih-alih merasakan sakit yang menyiksa, mana justru mengalir mulus, seakan itulah jalur alaminya. Dia merenung. Bahkan tubuh bayi yang baru lahir pun memiliki kotoran yang menghalangi sirkulasi mana. Dengan keterkejutan, dia bertanya-tanya, mungkinkah tubuh tuan muda ini istimewa? Mungkinkah Lucien adalah salah satu monster yang dikenal dunia sebagai seorang jenius? Adegan pun beralih ke kota yang disinari cahaya senja. Waktu berlalu tanpa terasa, dan terlihat Hans menunggu dengan gelisah di luar ruangan tuannya. Mondar-mandir dengan raut cemas yang tak bisa disembunyikan. Dia mengintip dari celah pintu. Hatinya berdebar kencang karena khawatir. Akhirnya, Lucien keluar dari ruangan dan bertanya pada Hans, apakah ada sesuatu yang terjadi. Pelayan setianya itu langsung berlari menghampiri dengan air mata berlinang dan bertanya, apa tuannya sadar sudah berapa lama ia di dalam sana? Hans mengeluh bahwa panggilannya tak dijawab dan dia dilarang keras untuk masuk ke dalam dengan alasan apapun. Dia melanjutkan, dia begitu ketakutan, membayangkan hal buruk menimpa tuan mudanya. Lucien hanya tersenyum dan menenangkannya, berkata bahwa Hans terlalu mengkhawatirkannya. Sang tokoh utama kemudian memberikan senyum tipis yang menenangkan pada pengawal pribadinya yang menatapnya lekat-lekat. Mata tuan muda itu memancarkan cahaya yang berbeda. Cahaya yang belum pernah Hans lihat sebelumnya. Sang pelayan kebingungan, bertanya-tanya apakah ini benar-benar tuan muda Lucien. Dia mencoba menganalisis tuannya dan merasa ada sesuatu yang berbeda secara fundamental. Tokoh utama lalu memanggil nama Hans. Berpikir dalam hati bahwa reaksinya sudah bisa ia duga. Wajar saja, pikirnya. Karena pelayan itu telah mengamatinya dari dekat begitu lama. Tentu saja dia yang pertama menyadari perubahannya. Secara fisik, memang belum ada perubahan besar, karena tubuh ini masih butuh banyak nutrisi. Tubuh Lucien masih memerlukan perawatan intensif agar pulih sepenuhnya dari kelemahannya. Tapi yang terpenting adalah perubahan di dalam, jauh di dalam dadanya. Sebuah inti mulai bersinar terang, berubah dengan kecepatan yang tak terbayangkan berkat kekuatan ramuan itu. Sang tokoh utama menyadari konstitusi alami Lucienlah yang memungkinkan semua ini. Dia yakin tubuh tuan muda ini adalah kunci untuk menaklukkan masa depannya. Potensi dahsyat tubuh ini menempatkannya sejajar dengan para legenda yang mampu mengubah alur sejarah. Dengan senyum penuh percaya diri, dia berpikir, jika semua berjalan lancar, dalam setahun dia bisa melampaui puncaknya di kehidupan sebelumnya. Kemudian dia berkata pada Hans, kesempatan ini sebagian adalah berkatmu. Membuat sang pelayan tampak bingung. Sang tokoh utama menatapnya tajam dan berkata, pahala harus diberi dan hukuman harus ditegakkan. Dengarkan baik-baik, karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Dengan mata berkilat penuh kegilaan, ia menantang pelayan yang gemetar itu untuk mempertaruhkan segalanya. Bahkan hingga pakaian terakhir yang melekat di tubuhnya. Sebagai gantinya, ia menjanjikan sebuah kehidupan penuh kemewahan yang tak pernah terbayangkan. Dengan gaya teatrikal, ia mendeklarasikan bahwa mereka berdua akan melesat tinggi ke angkasa bersama. Sembari tersenyum, ia mengaku iri pada Hans, karena di masanya dulu,
Tak ada bangsawan sepertinya. Latar pun berganti. Seminggu telah berlalu di sebuah hutan rimbun yang menenangkan. Lucien dan Hans melangkah santai, menyusuri jalan setapak di antara pepohonan. Keduanya berjalan bersisian. Dan sang tokoh utama tampak begitu menikmati setiap detiknya. Dengan senyum penuh kepuasan, ia bergumam dalam hati, "Inikah surga?" dan bertanya-tanya, apa hidup bisa senyaman ini? Makanan yang melimpah, kamar yang megah, bahkan tempat tidur yang selalu disiapkan untuknya. Sang bangsawan muda teringat, di kehidupan lampaunya, rasa lapar adalah kawan sehari-hari. Berkat semua kemewahan ini, ia bisa fokus sepenuhnya pada pemulihan dirinya. Tak hanya itu, ia juga berhasil membereskan satu hal yang terus mengusik pikirannya sejak ia terbangun di tubuh ini, yaitu keberadaan Jake, penjaga kediaman Valt dari masa lalunya. Ia menemui kapten penjaga saat ini dan menemukan fakta mengejutkan. Tak ada pelamar yang cocok dengan deskripsi dirinya. Posisi yang dulu ia tempati kini diisi oleh orang yang benar-benar asing. Ia berpikir, mungkin inilah yang terbaik, karena tak ada gunanya bertemu dengan bayangan masa lalunya. Sang protagonis sadar, ia tak punya nyali untuk berhadapan dengan dirinya yang dulu dan mungkin akan mati karena menahan malu. Tiba-tiba, Hans menyadari tuannya gemetar. Dengan cemas, ia mendekat, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sang pelayan memanggil namanya, dan seketika, tokoh utama kita berbalik dengan tatapan yang tajam dan penuh tekad. Hans pun bertanya, apakah tuannya serius ingin memasuki tempat latihan di depan mereka, dan mengingatkan bahwa ia selalu membenci, bahkan untuk sekadar mendekati tempat itu. Lucien hanya memasang wajah tak mengerti. Namun Hans menegaskan, tuannya pernah bersumpah takkan menginjakkan kaki di sana lagi. Setelah tuan muda kedua menghajarnya habis-habisan di latihan terakhir. Dari reaksi Hans, sang protagonis akhirnya paham trauma masa lalu seperti apa yang menghantui Lucien. Sang putra kedua menggunakan latihan pedang sebagai cara untuk mengintimidasi adiknya. Walau ia bisa menebak motif kakaknya, ia berkata pada Hans untuk tidak cemas. Sang bangsawan muda kemudian berkata bahwa semua itu adalah masa lalu, dan kini keadaan telah berubah. Ia melangkah maju, mantap dengan rencana barunya di kehidupan ini. Dengan senyum penuh percaya diri, ia berkata pada Hans bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah percaya dan mengikutinya. Keduanya memasuki arena latihan. Di sudut, dua pria tampak berbisik. Salah satunya bertanya, apakah benar tuan muda ketiga datang kemari atas keinginannya sendiri? Yang lain mengiyakan, mengatakan bahwa tuan muda itu sedang berkeliling bersama pengawal pribadinya saat itu. Di sisi lain, seorang pria dengan aura licik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di pikiran anak domba itu. Ia berpikir, ini bisa jadi lebih menarik dari dugaannya. Dan sebuah senyum jahat pun terukir di wajahnya. Ia lalu memerintahkan bawahannya untuk melaporkan segalanya padanya. Dengan seringai licik, pria itu berkata, ia akan memastikan hidangannya disiapkan dengan sempurna. Lucien mengamati sekeliling dan berpikir tempat ini jauh lebih baik dari perkiraannya. Dalam artian yang baik, tentu saja. Ia menyadari ada begitu banyak senjata cadangan, jadi ia tak perlu khawatir merusaknya. Ruangannya pun luas, sangat sempurna untuk berlatih jurus-jurus mematikan dengan leluasa. Dan yang paling luar biasa adalah, semua fasilitas ini hanyalah untuk satu orang. Dengan tatapan sendu, ia berpikir, jika ia berlatih di tempat seperti ini dulu, anak buahnya mungkin masih hidup. Saat itu, pria licik tadi mendekat dan berkata bahwa matanya pasti tidak salah lihat. Ia melanjutkan, mengatakan bahwa itu benar-benar tuan muda ketiga. Ia seakan tak percaya. Ingatan tentang Lucien yang lari tunggang langgang saat dilatih oleh tuan muda Jordi masih terekam jelas di benaknya. Wajah Hans menegang penuh kekhawatiran, sementara pria itu terus memprovokasi
Dengan senyum mengejek, ia menyamakan Lucien dengan seekor anak domba yang lari dari kejaran serigala lapar. Ia berkata, mungkin karena itulah sang tuan muda masih terlihat ketakutan sekarang. Pria itu lantas mengkritik kehadiran Hans di tempat latihan yang sakral bagi para satria. Ia kemudian memperkenalkan diri sebagai Hendrik dan memberi salam resmi pada tuan muda Lucien. Ia mengingatkan, setahun lalu dirinya lah yang membantu tuan muda kedua melatihnya dan bertanya apakah ia masih ingat. Kilas balik menunjukkan Lucien kecil yang gemetar ketakutan saat berlatih dengan kakaknya. Dengan senyum puas, pria itu berkata, momen itu sangatlah menyenangkan baginya. Sang protagonis berpikir dalam hati, nah, sekarang keadaan jadi semakin menarik. Dengan senyum miring, ia sadar bahwa orang ini persis seperti hama yang sudah ia duga akan muncul. Narator menjelaskan, para satria terlahir dari keluarga bangsawan dan telah ditempa sejak usia belia. Hanya setelah mengukir prestasi di medan perang dan misi, barulah mereka dianugerahi gelar kebangsawanan. Setelah menerima gelar dari tuan mereka, status satria mereka pun paripurna. Namun di mata sang tokoh utama, mereka tak lebih dari anjing pemburu mahal, berkalung mewah. Karena itulah dia bisa memaklumi sikap arogan dan tak hormat dari para satria itu. Mereka selalu bersikap menjilat pada bangsawan yang memberi mereka kekayaan dan kehormatan. Kesombongan ini sudah menjadi ciri khas di kalangan para satria dari keluarga terpandang. Reputasi buruk Lucien di keluarga juga mungkin menjadi penyebabnya. Mereka bak anjing pemburu setia yang mengabdi pada tuannya demi kekuasaan dan status. Terlebih lagi, mereka merasa punya backingan kuat dan merasa tak tersentuh oleh siapapun. Sejujurnya, sang tokoh utama sudah mulai muak dengan semua keangkuhan itu. Oleh karena itu, ia ingin memberi mereka sesi latihan neraka dan meluruskan pola pikir mereka dari akarnya. Ia membayangkan betapa nikmatnya memberi pelajaran pada pria itu dan saudara-saudaranya yang congkak. Namun, ia sadar jika ia nekat, sang Grenduk tak akan tinggal diam. Para satria adalah aset berharga dan kekuatan utama bagi keluarga bangsawan besar seperti mereka. Dia berpikir, ini belum saatnya untuk bergerak. Ia harus lebih banyak bersabar untuk saat ini. Lalu, ia bergumam bahwa menghindari tempat latihan selamanya hanya akan membuatnya menyedihkan, dan ia akan mulai belajar bertarung. Pemuda itu berkata, karena setahun telah berlalu, tak ada lagi waktu untuk dibuang sia-sia meratapi masa lalu. Pria itu tertawa terbahak-bahak, menganggap tuan mudanya sedang bercanda, dan tak menanggapinya dengan serius. Lucien bertanya, apakah di usia 16 tahun sudah terlambat? Dan Hendrik menjelaskan bahwa setelah usia 15 tahun, semuanya sudah berakhir. Ilmu pedang adalah teknik rahasia leluhur untuk menyempurnakan tubuh dan pikiran. Namun, Hendrik menjelaskan kalau itu semua hanya berarti jika jalur mana telah terbuka sejak awal. Teknik pedang tanpa pencerahan, mana hanyalah sebuah cangkang kosong yang tak berguna sama sekali. Dengan senyum mengejek, dia berkata, mungkin itu cocok untuk tuan muda ketiga. Para satria lain ikut terbahak-bahak saat Hendrik memprovokasinya untuk menjadi penari terhebat di kekaisaran. Pria lain ikut mencemooh, menyarankannya untuk merawat kebun saja. Pelajaran yang didapat hari itu sangat jelas. Setiap orang punya perannya masing-masing dalam hidup. Hendrik lalu tertawa dan berkomentar, melihat bagaimana tuan mudanya itu terdiam 1000 bahasa. Dia berpikir, klaim bahwa jalur mana tertutup di usia 16 tahun adalah kebohongan besar. Tujuannya hanya satu, menghancurkan orang bodoh dengan ketidaktahuannya sendiri, membuatnya kehabisan kata-kata. Bayangan seekor cacing menyedihkan, yang ketakutan dan membeku di tempat, terlintas di benak sang satria. Lucien kemudian berkata bahwa apa yang dikatakan Hendrik sedikit berbeda dari yang ia ketahui. Ia menegaskan bahwa jalur mana baru tertutup di usia 25 tahun, jadi tak ada kata terlambat untuk belajar. Lalu ia bertanya,
Apakah kakaknya, Jordi, berpikiran sama dan menyebutnya sebagai pengetahuan umum? Hendrik sadar. Dia tak bisa membantah lagi setelah nama Tuan Muda II disebut. Dengan begitu, sang tokoh utama paham bahwa bahkan kakaknya sendiri menyebarkan informasi salah itu dan menyadari betapa seriusnya situasi ini. Lalu ia mencengkeram kepala Hans dan berteriak. Sepertinya keluarga Waldeck sedang menuju kehancurannya. Hans yang kebingungan hanya bisa bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba ia diseret ke dalam masalah ini. Lucien membentak bahwa itu adalah pengetahuan dasar yang bahkan anjing liar pun tahu. Ia tak habis pikir, kenapa mereka tidak tahu, dan meratapi betapa banyak talenta yang terkubur karena informasi sesat itu. Bangsawan muda itu kemudian berkata bahwa pemikiran jika tengkorak saudaranya itu kosong, benar-benar membuatnya gila. Dia berteriak, jika yang dikatakan Hendrik benar, maka ini adalah aib besar bagi keluarga mereka, sebuah krisis nyata. Dengan senyum sinis, dia berkata bahwa dia tak percaya satria itu berani mencoba menipunya dengan omong kosong semacam itu. Adegan kembali normal, ketiga pria itu berdiri kaku di tengah lapangan. Hendrik tergagap. Bersumpah, dia tak akan pernah melakukannya. Namun Lucien menuduhnya telah menyemburkan kebohongan dan omong kosong. Lalu sang tokoh utama berpura-pura mengalah. Berkata situasi ini begitu absurd, sampai ia hanya bisa bicara melantur. Dengan senyum palsu, dia berkata, seorang satria Waldeck tak akan serendah itu. Hendrik dengan cepat menyetujuinya, tapi Lucien memotongnya dan berkata, kalau begitu, seharusnya tak ada yang menertawakannya. Sang satria pun terdiam, terkejut melihat perubahan drastis sikap tuan mudanya. Sang tokoh utama kemudian berkata bahwa dia akan menjelaskan situasinya agar semua orang bisa mengerti. Tepat pada saat itu, tuan muda kedua, Jordi Waldeck, muncul di lapangan latihan. Dia berlari menghampiri dan berkata akan menjelaskan semua yang terjadi. Dengan putus asa, Hendrik mencoba menjelaskan. Tapi Jordi memotong ucapannya. Bahkan sebelum ia selesai, tuan muda kedua menyuruhnya diam. Karena tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Dengan senyum mengejek, dia berkata tak butuh penjelasan. Karena dia sudah melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Dia mendekat dan berkata bahwa dia bisa memahami rasa malunya. Karena telah diperdaya oleh seorang bocah yang nyaris tak bisa bertahan hidup. Jordi menatapnya dengan pandangan sedingin es, menyatakan malam itu lebih dari sekadar mengecewakan. Dia lalu memerintahkan pria itu untuk memperbaiki raut wajahnya dan berhenti menunjukkan ekspresi pasrah. Sang tuan muda kedua melontarkan ancaman, menyuruhnya untuk tidak mempermalukan posisi mereka lebih jauh lagi. Dengan itu, Jordi berbalik dan melangkah perlahan, menghampiri adik laki-laki dan pelayannya. Karena itu, ia mencengkeram lengan Lucien, berbisik bahwa kakaknya terlihat sangat murka. Sebaliknya, sang tokoh utama malah menganggap ekspresi marah itu sebagai sesuatu yang menakjubkan. Dan di sanalah dia, tuan muda kedua keluarga Waldeck, Jordi Waldeck, seorang bangsawan sejati. Di antara para bangsawan, faksi yang dipimpinnya memang lemah, memaksanya merekrut banyak orang luar. Namun nasib mereka seringkali berakhir tragis. Jika seseorang dinilai tak berguna, dia tak akan segan menciptakan kejahatan palsu untuk menyingkirkan orang itu. Lucien menyapanya dengan senyum ramah, bertanya, apakah kakaknya baik-baik saja? Sejak pertemuan terakhir mereka, Jordi membalas dengan tatapan dingin, menyebut Lucien benar-benar lambat dalam memahami situasi. Saat tuan kedua mendekat, Hanks berpegangan erat pada tuannya. Gemetar ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi. Jordi mengungkapkan bahwa ia telah menyaksikan segalanya. Setiap interaksi dan kata yang terucap antara Lucien dan Hendrik. Dengan senyum licik, ia berkata bahwa tingkah laku Lucien telah mencoreng nama baik dan martabat keluarga. Tokoh utama kita lantas memintanya menjelaskan lebih rinci bagaimana tepatnya ia telah mempermalukan keluarga Waldeck. Jordi berdalih bahwa Herix mungkin terlalu lama jauh dari teori
hingga melakukan kesalahan. Namun ia menuduh adiknya telah menyalahgunakan namanya untuk menciptakan kekacauan. Dan itu tak bisa dimaafkan. Lagi pula, ia tak berniat menegur satria itu, karena ia tahu betul betapa dalamnya kesetiaan pria itu pada keluarga mereka. Dengan tatapan merendahkan, ia menegaskan bahwa Hendrik itu setia, tidak seperti adiknya yang tak berguna. Ia menuduh Lucien mangkir dari pelatihan dasar dan melarikan diri, namun masih berani menyalahkan orang lain. Jordi berkata bahwa Lucien seharusnya belajar menghormati para satria yang telah melindungi rumah mereka terlebih dahulu. Ia melanjutkan, berkat pengorbanan merekalah keluarga Valdek bisa tetap berdiri dan berjaya. Kemudian, Jordi berbalik menghadap para satria lain dan meminta maaf atas keributan hari itu. Ia memohon agar mereka berbaik hati, menganggap ini semua hanyalah kesalahan seorang anak yang belum dewasa dan naif. Dengan senyum yang mengerikan, ia berjanji akan mengawasi sendiri adiknya yang bodoh itu. Sambil tersenyum percaya diri, Lucien berpikir dalam hati, otak kakaknya ternyata bekerja lebih baik dari dugaannya. Ia sadar Jordi telah menghinanya. Namun dengan cerdik memutarbalikkan situasi untuk menyudutkan para satria demi melindungi dirinya. Sang tokoh utama mengakui bahwa ia bisa saja membiarkan ini berlalu dan mengakui itu adalah langkah cerdas dari kakaknya. Ia pun menatap kakaknya dengan ekspresi yang sangat serius, seperti yang diharapkan dari kakak, ucapnya. Membuat Jordi tampak sedikit bingung dengan pujian yang tiba-tiba itu. Lucien melanjutkan, berkata bahwa seharusnya ia menegur Jordi karena berani menghinanya, tetapi sebaliknya, Jordi justru memberinya bimbingan berharga. Dan untuk itu, ia sangat berterima kasih. Ia berpura-pura menyesal, mengakui pernah menyebut kakaknya bodoh dan tak punya otak. Tangannya bergerak panik, sementara Jordi mulai jengkel. Dan Lucien terus berkata betapa malunya ia akan ucapan itu. Lucien lalu berseru lantang, adikmu ini belajar dari kebaikan hatimu. Sekali lagi hari ini, ia memerintahkan Hans untuk mencatat ajaran berharga kakaknya di atas sutra terbaik, membuat para satria semakin kebingungan. Sebagai gantinya, ia akan menghapus citra buruknya dan menciptakan kesan baru di hadapan semua orang. Dengan senyum sedikit gila, ia mengumumkan bahwa tuan muda ketiga yang lama sudah tiada lagi. Kemudian, ia meminta izin untuk undur diri dan berbalik meninggalkan area latihan. Sang tokoh utama berkata, tidak ada untungnya bagi mereka berdua jika terus berada di sana. Jordi membentaknya, bocah kurang ajar, kau pikir bisa pergi begitu saja? Lucien balas menatapnya, bertanya, apakah kakaknya sudah lupa apa yang baru saja terjadi di antara mereka? Ia pun mengingatkan Jordi bahwa ayah mereka sedang mengawasi dengan saksama. Dan dalam situasi ini, Lucien sama sekali tidak akan rugi apa-apa. Akhirnya, ia menganggap kebisuan kakaknya sebagai tanda persetujuan untuk meninggalkan tempat itu. Lalu, ia menarik tangan pelayannya dan berlari keluar dari area latihan, meninggalkan Jordi yang mendidih karena kesal. Dalam versi imut adegan itu, Lucien menarik tangan mereka dan menyuruhnya lari sekencang mungkin. Sementara itu, kembali di area latihan, Hendrik mendekati Jordi, mencoba membahas tentang adiknya. Sang satria bertanya, apa ia benar-benar akan membiarkan tuan muda Lucien pergi begitu saja? Jordi hanya memberinya tatapan yang sangat dingin dan mengerikan, menunjukkan betapa murkanya ia dengan seluruh situasi ini. Adegan pun beralih ke sebuah hutan, dengan bangunan putih megah terlihat di kejauhan. Lucien dan Hans berjalan kembali menuju kediaman utama. Setelah konfrontasi sengit di tempat latihan, sang pelayan menoleh ke belakang dengan raut cemas, masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia pun bertanya pada tuannya, apa ia yakin semuanya akan baik-baik saja setelah keributan tadi?
Lucian menjawab bahwa Hans tahu lebih baik dari siapapun seperti apa sebenarnya tuan muda kedua, Jordi. Itu. Pelayan itu berseru putus asa. Tidak mungkin kakak Anda akan membiarkan ini begitu saja. Ia berubah menjadi rakun imut, mengatakan, meski mereka beruntung, kali ini, Lucian berpikir, perasaan ini hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah mengalaminya secara langsung. Ia teringat masa lalu. Saat seorang atasan tak becus, membuat masalah lalu, lari dari tanggung jawab. Dengan senyum penuh keyakinan, ia meminta Hans bangkit. Karena kali ini, semua akan berbeda. Karena itu, ia menegaskan bahwa seorang satria rendahan takkan bisa berbuat seenaknya. Dan ia takkan pernah membiarkan hal itu. Sang tokoh utama lalu berjongkok, menatap Hans, dan mengakui bahwa ulahnya telah membawa banyak kesulitan. Ia melanjutkan, saat seorang tuan bertindak gegabah, bawahanlah yang menanggung akibatnya. Dengan tatapan hangat, ia berkata bahwa bagi Hans, sebagai pengawal pribadinya, penderitaannya pasti jauh lebih berat. Kemudian, sang tokoh utama berdiri tegak. Dengan sorot mata baja, ia mengikrarkan satu janji pada Hans. Mulai detik ini, takkan ada lagi yang menderita akibat kebodohan yang ia perbuat. Ia bersumpah takkan membiarkan rakyatnya direndahkan atau hidup dalam ketakutan dan ingin mereka hidup dengan damai dan terhormat. Setelah jabat tangan itu, babak baru pun dimulai di dalam mansion megah ini. Di dalam, pemuda kita, Lucian, dan pengawalnya, Hans, melangkah cepat menyusuri lorong yang luas. Lucian menyadari betapa sepinya suasana mansion sejak insiden di ruang latihan tempo hari. Ia tahu betul, pria bernama Jordi itu bukan tipe orang yang akan diam saja setelah dipermalukan. Seketika, Lucian sadar. Ia mengerti permainan licik yang sedang diarahkan kepadanya. Amarahnya meledak, padahal ia sudah menantikan hari ini. Begitu lama, Hans pun ikut geram, berteriak bahwa mereka tak bisa tinggal diam. Lucian menoleh pada Hans, bertanya, apakah ia siap menghadapi apa yang akan datang? Dan Hans, tanpa ragu, mengiyakan. Sumber murka mereka adalah karena seseorang telah lancang menyentuh uang sakunya. Bukan hanya itu, gaji Hans pun ikut dipotong. Tapi tiba-tiba, Lucian mengeluarkan sepucuk surat dengan senyum licik menghiasi wajahnya. Ia menatap senjata rahasianya itu, penuh rasa bangga. Saking senangnya, ekspresi Lucian justru terlihat sedikit mengerikan. Akan tetapi, setelah membaca isi surat itu, senyum kemenangannya seketika sirna. Saking terkejutnya, kertas itu terlepas dari genggamannya. Surat itu adalah rincian anggaran yang memangkas uang sakunya hingga 75%. Dan sepertinya, duo misterius inilah biang keladi di baliknya. Tapi Lucian dan Hans tidak menyerah dan melangkah dengan mantap menuju sebuah pintu. Lucian meraih kenop pintu itu, siap menghadapi siapapun yang berada di baliknya. Dengan tatapan tajam, ia siap untuk konfrontasi. Begitu pintu terbuka, Lucian mendapati ruangan itu penuh dengan para pelayan yang seolah telah menanti mereka. Tampaknya, penanggung jawabnya adalah seorang wanita paruh baya dengan ekspresi yang sangat kaku. Namun, target utamanya adalah wanita berambut merah dengan kepang yang memasang wajah angkuh. Ia mendekati Lucian, siap untuk memperkenalkan diri. Namanya Jenny, kepala pelayan baru pengganti Nona Dana. Jenny berkata, ia ingin menyapanya lebih awal. Tetapi sang tuan muda tak pernah keluar kamar. Lalu, ia menyindirnya, bertanya apakah masa pengasingan panjangnya akhirnya telah usai. Hans sontak naik pitam, membentaknya karena berani tidak sopan pada tuannya. Namun Lucian menahannya agar tetap tenang. Dan yang mengejutkan, Lucian justru berkata bahwa wanita itu tidak salah. Ia memutuskan untuk melewati basa-basi dan langsung ke inti permasalahan. Sambil mengangkat surat di tangannya, Lucian bersiap melontarkan pertanyaan tajam.
sementara wanita itu hanya tersenyum penuh kemenangan. Lucien menyodorkan rencana anggaran itu ke hadapannya dan bertanya lugas, apakah dia yang menyusun dokumen ini? Jenny tampak terkesiap sesaat, namun dengan cepat kembali menyeringai dan dengan penuh percaya diri mengakuinya. Benar, dialah yang menyusunnya dan ia berdalih bahwa ia hanya menjalankan tugas yang telah diberikan padanya. Dengan raut wajah masam, ia menambahkan bahwa ia bingung kenapa harus diinterogasi hanya karena melakukan pekerjaannya. Jenny lantas membalikan fakta, mengatakan bahwa semua ini berawal dari kelalaian Lucien sendiri. Lucien sudah menduga wanita itu akan memakai alasan ini karena memang benar ia telah abai. Karena itu, ia mengakui bahwa ucapan wanita itu ada benarnya dan ia tak bisa mengelak. Akan tetapi, Lucien berkata bahwa mengesampingkan kesalahannya sendiri, tetap ada sesuatu yang terasa aneh dalam masalah ini. Ia menegaskan bahwa dana yang diberikan ayahnya bertujuan untuk menaikkan gaji para pelayan sebagai kompensasi atas penderitaan mereka akibat kelalaiannya. Karena itulah, Lucien langsung menodongnya. Kenapa gaji Hans justru dipotong, bukannya dinaikkan? Lucien menyindir. Apa wanita itu pikir? Permainan liciknya tak akan ketahuan. Lalu Jenny pura-pura terkejut dan berdalih itu pasti hanya kesalahan karena ia terlalu lelah bekerja. Ia lalu mengklaim semua yang hadir bisa menjadi saksi betapa keras ia telah bekerja. Tetapi para pelayan lain hanya bisa terdiam. Tampak sangat ketakutan dan tertekan. Dengan gugup, mereka pun mengiyakan bahwa Nona Jenny memang sangat sibuk belakangan ini. Lucien hanya menyaksikan sandiwara menyedihkan itu dengan tatapan muak. Ia bahkan menyunggingkan senyum sinis, sangat sadar akan manipulasi licik wanita itu. Tiba-tiba Lucien berbalik pergi, mengajak Hans untuk kembali, dan bergumam samar bahwa para pelayan hanyalah pion yang bergerak atas perintah orang lain. Namun tepat sebelum melangkah keluar, Lucien berhenti. Ia berbalik untuk melontarkan satu pertanyaan terakhir pada kepala pelayan itu, memintanya untuk menjawab dengan sangat hati-hati. Kuli menatap Jenny, bertanya guru mana yang harus ia pilih. Namun Jenny hanya membalas dengan senyuman angkuh yang tak tergoyahkan. Suasana malam itu terasa sunyi. Kamera menyorot jalanan yang lengang. Pandangan lalu tertuju pada papan nama sebuah kedai minuman yang remang-remang. Di dalamnya, Hans bertanya dengan bingung, kenapa mereka harus datang ke tempat seperti ini. Hans benar-benar kebingungan. Bukankah tuan mudanya bilang mereka akan pergi memancing? Kenapa mereka malah berakhir di arena pertarungan ilegal yang penuh teriakan ini? Di tengah arena, dua petarung saling menghajar tanpa ampun, diiringi sorak-sorai buas dari para penonton. Lucien justru tersenyum licik, bertanya pada Hans, apakah dia merasakan gairah di udara. Baginya, inilah tempat sempurna untuk menjerat seekor ikan raksasa. Dengan penuh percaya diri, sang protagonis melangkah ke bar untuk mencari informasi. Tapi si bartender tidak suka dengan bocah ingusan dan langsung mengusir mereka. Wajahnya jelas menunjukkan kekesalan atas kehadiran mereka di wilayahnya. Lucien pun menurunkan tudungnya, bertanya sinis, kenapa rumah judi ini begitu pemilih? Dengan seringai khasnya, dia menyindir. Apa tempat ini tidak menerima pelanggan baru? Lalu, monolog batin sang pahlawan kita dimulai. Mengungkap alasannya, bertindak sangat hati-hati. Alasan pertama, Jenny bukanlah sekadar gadis biasa. Dia adalah putri dari pengasuh George. Sebuah fakta yang membuat seluruh situasi menjadi sangat rumit. Alasan kedua, rantai komando di pihaknya sedang dalam kekacauan. Karena situasi ini sudah di luar nalar, dia butuh sebuah solusi yang brilian. Dan tentu saja, pahlawan kita sudah punya sebuah rencana besar untuk menyelesaikan semua ini. Kamera lalu menyorot punggung seorang pria yang sepertinya menjadi target utama mereka. Sosoknya tampak seperti bangsawan
yang sedang menikmati minumannya dalam ketenangan. Melihat itu, Lucien memutuskan sudah waktunya untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Adegan beralih ke meja poker yang dipenuhi kartu dan tumpukan chip. Sang protagonis mengambil setumpuk kartu, bersiap melancarkan rencana agungnya. Jari jemarinya menari, mengocok kartu dengan keahlian seorang master sejati. Dengan senyum penuh keyakinan, dia memamerkan kartunya, siap mendominasi permainan. Dan seperti yang diduga, pahlawan kita menaklukkan ronda demi ronda dengan mudah, membuat tumpukan chipnya semakin menggunung. Para penonton hanya bisa terkesima, takjub dengan bakatnya yang luar biasa, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menang tanpa henti. Lawannya tampak hancur total dan langsung berdiri, menyatakan dirinya menyerah. Tapi, sang pahlawan dengan santai melempar satu chip, mengejeknya karena lari begitu cepat. Lucien bertanya, kenapa terburu-buru pergi? Padahal, kesenangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sementara Hans panik di belakangnya. Pria itu bersikeras bahwa dia harus segera pergi dari sana. Kini, dikelilingi oleh gunung chip, protagonis kita menantang yang lain. Matanya berkeliling, menunggu mangsa yang sebenarnya untuk muncul. Dia bahkan menyandarkan kakinya di atas meja, menunjukkan betapa bosannya dia. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka, memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, dan menampakkan sesosok bayangan yang mengesankan. Lucien tersenyum puas dan bergumam, "Itu dia, ikan besar yang ditunggunya akhirnya tiba." Seorang pria berbadan raksasa melangkah masuk dengan tenang sambil mengancingkan kemejanya. Wajahnya dihiasi bekas luka. Tatapannya tajam dan dingin, memancarkan aura bahaya yang pekat. Pria itu meminta maaf karena terlambat menyapa, seolah menyadari status penting pahlawan kita. Dia kemudian memperkenalkan diri sebagai Hugo, manajer yang mengelola seluruh tempat ini. Hugo lalu meretakkan buku-buku jarinya, siap untuk turun tangan menghadapi si pembuat onar. Sang bartender segera mengumumkan, karena sebuah urusan mendadak, tempat itu resmi ditutup untuk malam ini. Dia meminta semua orang untuk pergi, menjanjikan layanan istimewa pada kunjungan mereka berikutnya. Sang manajer, Hugo, menambahkan bahwa ketidaknyamanan ini hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Semua itu demi memastikan Tuan Muda Lucien bisa menikmati waktunya tanpa gangguan. Protagonis kita memuji tatapan tajam Hugo yang mampu mengenalinya secepat itu. Lucien berkata, dia hanya datang untuk bersenang-senang, bukan membuat masalah. Namun, Hugo hanya bisa terpana melihat tumpukan chip raksasa yang dimenangkan bocah itu. Sang manajer pun bertanya, apakah Tuan Muda keberatan jika dirinya pribadi yang menjadi lawannya? Kali ini, Lucien sedikit terkejut. Tak menyangka, Hugo sendiri yang akan menantangnya. Hugo berkata, sebagai seorang manajer rendahan, dia tentu punya beberapa trik di lengan bajunya. Dia penasaran, apakah kemampuannya itu cukup untuk sekadar mengisi waktu luang sang Tuan Muda. Hans seketika panik, memohon pada tuannya untuk segera pulang. Firasatnya benar-benar buruk tentang pria mengerikan bernama Hugo ini. Sang manajer hanya tersenyum puas, memancarkan aura mengancam. Namun, Lucien dengan tenang memuji insting Hans yang tajam sebagai pelayan pribadinya. Pahlawan kita sudah tahu sejak awal, Hugo bukanlah lawan sembarangan. Pria ini tak lain adalah Hugo, sang hiu hitam yang legendaris. Sebuah nama besar yang ditakdirkan untuk mengguncang seluruh dunia bawah tanah suatu saat nanti. Perjalanannya yang panjang dan keras dimulai dari gang-gang gelap kota yang penuh kekerasan. Saat itu, satu-satunya yang bisa ia andalkan hanyalah kekuatan tinjunya. Dia memulai segalanya sebagai serigala penyendiri, menaklukkan jalanan kota yang kejam. Namun seiring waktu, ia berhasil mengumpulkan para pengikut setia yang rela mati untuknya. Hingga akhirnya, dia dinobatkan sebagai Raja Malam, penguasa dunia bawah yang mencakup 5 wilayah. Dan pria inilah yang telah meniti jalan darah untuk menjadi sosok yang begitu berpengaruh.
Tapi di mata Lucien, Hugo hanyalah seorang amatir dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar. Lucien tahu, inilah momen sempurna yang telah dinantikannya. Hari ini, sang tuan muda datang untuk menjerat seekor hiu hitam legendaris. Permainan pun dimulai. Setumpuk kartu baru diletakkan di tengah meja. Hugo menawarkan permainan kartu sederhana, namun tanpa batas taruhan maksimal. Tentu saja, ia tak ingin bangsawan muda yang jauh-jauh datang ini merasa bosan. Protagonis kita tampak sangat senang. Seolah-olah ia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar memahaminya. Namun di mata Hugo, Lucien hanyalah bocah manja yang berlindung di balik nama besar keluarganya. Sang manajer begitu yakin, anak itu tak sadar kalau ia sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Hugo menyeringai dalam hati, ini adalah waktu yang sempurna untuk menjalankan rencananya. Penjudi yang tertipu tadi jelas bukan bagian dari skenario ini. Dengan tangan gemetar, sang bartender membawa setumpuk kartu baru untuk permainan berisiko tinggi itu. Dan Hugo percaya diri. Bocah ingusan seperti Lucien pasti akan hancur lebur jika terus menelan. Kekalahan. Sang manajer menatap dengan seringai pemangsa, merasa kemenangan sudah ada di tangannya. Tiba-tiba, Lucien memasang wajah bingung dan bertanya, apa ada masalah? Ia lalu berkata, sebelum permainan dimulai, ia hanya punya satu pertanyaan untuk Hugo. Lucien membuka pembicaraan, mengatakan, meski ini pertemuan pertama mereka, ia sudah cukup menyukai Hugo. Sebab, kualitas seorang pemimpin bisa dilihat dari anak buahnya. Protagonis kita bahkan memuji Hugo karena mampu mengelola operasi legal sebesar ini dengan sangat baik. Hugo menjawab bahwa ia tahu posisinya dan memastikan tak akan membuat masalah dengan para petinggi. Tapi Lucien menyuruhnya santai. Bagaimanapun, keluarganya, klan Waldeck, tidak sekaku itu. Lalu, Lucien langsung ke intinya. Ia meminta Hugo jujur. Kapan ia berencana memulai produksi skala besar? Sang manajer tampak kebingungan. Bertanya, apa maksud dari perkataan tuan muda itu? Lucien pun mengungkap semuanya. Ia tahu soal proyek rahasia di Bestra. Seketika, wajah Hugo memucat. Atmosfer di ruangan itu langsung menegang. Kini, protagonis kitalah yang memegang kendali penuh. Lalu ia menjatuhkan bom berikutnya, mengungkap bahwa yang ia maksud adalah halusinogen ilegal. Bahkan, anak buah Hugo yang paling terlatih pun tampak tegang mendengar kata itu. Dan tentu saja, di belakang sana, Hans sedang dilanda serangan panik yang hebat. Sang manajer berusaha menjaga ketenangannya. Tapi tekanan itu jelas mulai menggerogotinya. Ia bahkan mencoba berpura-pura bodoh. Bertanya apa itu halusinogen. Sementara keringat dingin membasahi wajahnya. Tapi Lucien hanya mencibir. Menyindirnya karena bertanya. Padahal ia sudah mendengarnya dengan jelas. Kemudian, protagonis kita membongkar fakta lainnya. Ia tahu Hugo adalah orang suruhan dari keluarga Marquis Login. Rencana besar mereka adalah untuk mengacaukan wilayah Waldeck dengan peredaran obat-obatan terlarang. Lucien lalu menambahkan, ada batasan yang tak seharusnya dilewati di dunia mereka. Lalu, ia menatap tajam sang manajer. Bertanya apakah ia setuju dengan pernyataan itu. Menempatkan Hugo di posisi yang sangat sulit. Hugo benar-benar terbungkam. Menyadari bahwa tuan muda di hadapannya jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Aura gelap dan mencekam menyelimuti ruangan, seolah Hugo terperangkap dalam bayangannya sendiri. Karena pengungkapan Lucien barusan telah menyeret semua orang yang terlibat ke ambang kehancuran. Lucien bisa melihat pikiran Hugo sedang kalut. Karena kegagalan dalam misi ini berarti hukuman mati baginya. Seluruh rencana mereka terbongkar di hadapan keluarga Waldeck, musuh terburuk yang bisa mereka hadapi. Dalam lini waktu aslinya, operasi narkoba ini baru terungkap 2 tahun kemudian. Saat itu, sang Grenduk menyerbu markas mereka. Namun hanya menemukan tempat itu sudah kosong melompong. Ia sudah terlambat untuk menghentikan mereka.
Sebuah kegagalan yang kini ingin diperbaiki oleh Lucien. Protagonis kita merenung betapa bergunanya pengalaman dari masa lalunya. Sementara itu, Hugo buru-buru mencoba menenangkan situasi. Menyebut semua ini hanya kesalahpahaman. Ia bahkan berlagak bodoh, mengaku hanyalah orang biasa yang mencoba mencari nafkah. Sang manajer kemudian menyalahkan rumor palsu, bahkan berjanji akan menemukan sumbernya sendiri. Tapi Lucien sama sekali tak terpengaruh oleh sandiwara menyedihkan itu. Ia lalu mengungkap bahwa ia tahu soal pabrik, penggilingan padi, dan jalan bawah tanah, rahasia mereka. Protagonis kita lalu melontarkan pertanyaan yang sangat spesifik. Sudah sampai tahap mana rencana mereka berjalan? Keringat Hugo berkukuran. Ia syok karena tuan muda itu tahu begitu banyak detail rumit. Ia benar-benar terpojok. Tak ada lagi ruang untuk berbohong atau berkelit. Sang manajer sadar, Lucien sudah tahu terlalu banyak. Penyangkalan tak ada gunanya lagi. Tangannya terkepal erat saat ia menimbang langkah selanjutnya. Ekspresi Hugo berubah dingin dan mengancam, menyadari bahwa negosiasi bukan lagi pilihan. Seketika, sang bartender mengeluarkan sebilah pisau, bersiap untuk menggunakan kekerasan. Bartender itu mencoba menyembunyikan pisaunya, tapi protagonis kita dengan tenang menyuruhnya untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Karena taruhan sesungguhnya dalam permainan ini adalah nyawa mereka sendiri. Tangan Hugo mulai gemetar, menyadari bobot dari kata-kata Lucien. Ia tahu, menyerang simbol dari keluarga Waldeck adalah sebuah tindakan bunuh diri. Sang manajer membayangkan akhir mengerikan yang menanti siapapun yang berani melawan mereka. Dengan mata terpejam, ia tahu ia harus menyelamatkan nyawanya. Tak peduli apapun caranya. Maka, manajer yang tadinya begitu angkuh itu seketika berlutut di lantai. Sambil bersujud, pria itu memohon ampun dengan putus asa. Namun Lucien tahu, di balik keputusasaan itu tersembunyi sebuah niat. Sang tuan muda hanya menatapnya dengan senyum penuh arti. Menikmati pertunjukan itu, dia melihat Hugo bahkan rela menggonggong dan merangkak bak anjing demi sebuah nyawa. Melihat bos mereka telah tunduk, semua anak buahnya pun langsung mengikuti jejaknya. Mereka semua berlutut, memohon belas kasihan pada sang pemenang. Sementara Lucien dengan santai memainkan chip kemenangannya. Setelah menimbang langkah berikutnya, dia akhirnya bersandar. Pikirnya, seekor anjing penjaga di sisinya bukanlah ide yang buruk. Kebetulan, Lucien memang butuh tambahan tenaga. Hugo yang merasa lega langsung bersumpah setia dan siap menerima perintah apapun. Namun, Lucien hanya tersenyum misterius. Dia tahu betul, naluri serigala dalam diri Hugo takkan pernah puas hanya menjadi anjing buruan. Lucien pun mencondongkan tubuhnya, lalu membisikkan sebuah tawaran tepat di telinga Hugo. Bagaimana jika kau mencoba menjadi seorang satria sejati? Tawaran yang tak pernah terbayangkan itu membuat Hugo terperangah, membeku seketika. Sekelebat masa lalu yang kelam menusuk benaknya. Di dunia bawah yang kejam, keahlian apapun yang ia kuasai tak pernah cukup. Dia tak lebih dari pion yang dikorbankan, alat yang dibuang setelah tak berguna bagi para bangsawan. Hidupnya dipenuhi pengkhianatan tiada akhir dan hinaan karena harus memohon sisa-sisa makanan. Darah musuh dan kawan telah menodai jiwa dan raganya. Hugo menggertakkan gigi, bertanya-tanya, bisakah ia menjadi seorang satria? Ia pun menundukkan kepala, memasrahkan segalanya. Dengan suara bergetar, dia bertanya, apakah kesempatan itu benar-benar ada untuk orang sepertinya? Menanggapi itu, Lucien berjanji dengan nama besar keluarga Walt sebagai jaminan selama Hugo masih memiliki harga diri dan kehormatan. Sang tuan muda menegaskan, status takkan pernah jadi penghalang. Dengan senyum yang tulus dan hangat, dia mengulurkan tangannya pada pria yang tersungkur itu dan bertanya, maukah kau hidup sebagai manusia mulai sekarang?
Bukan lagi sebagai perkakas, adegan pun beralih ke sebuah kediaman yang megah. Seorang pelayan mengumumkan akan ada perkenalan seorang pegawai baru kepada semuanya. Para pelayan lain menatap dengan penasaran, bercampur cemas. Sang pelayan lalu mengungkap bahwa orang baru ini direkrut dari luar. Tuan muda kita menaikkan kakinya ke atas meja, lalu menyuruh bawahan barunya untuk maju. Hugo pun mengumumkan akan melayani tuan muda mulai hari ini. Dengan tatapan tajam, dia berkata tak sabar bekerja sama dengan para seniornya. Terlihat Hugo dengan kedua tangan tergenggam, kini resmi menjadi bagian dari tim. Lucian lalu berbicara dari singgasananya. Bak seorang raja. Setelah tepuk tangan singkat, dia menyatakan acara perkenalan selesai. Namun dengan seringai licik, dia memerintahkan seorang pelayan untuk memanggil kepala pelayan kemari. Sang kepala pelayan pun kebingungan, bertanya-tanya mengapa tuan muda tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Protagonis kita berkata, kepala departemen juga harus menyambut pegawai baru. Tapi para staf masih teringat pada bos mereka yang asli, Jenny yang angkuh. Mereka merasa harus melaporkan ini pada atasan mereka yang sebenarnya. Lucian hanya mengamati. Semua berjalan persis seperti dugaannya. Sang kepala pelayan mencoba menenangkan situasi, melihat para staf yang mulai sulit dikendalikan. Di mata mereka, Lucian hanyalah tuan muda tak berguna, bukan pemimpin sejati. Pena bulu di atas meja seolah menjadi simbol pergeseran kekuasaan yang akan terjadi. Karena itu, kepala pelayan memohon pada tuan muda agar mempertimbangkan kembali situasi sulit mereka. Dia mengingatkan Lucian bahwa Tuan Jordi sendiri yang memberi perhatian khusus pada hiasan kepala itu. Para pelayan lain pun ketakutan, bertanya-tanya mengapa tuan muda mereka sengaja memancing keributan. Sang kepala pelayan menggertakkan gigi. Frustrasi. Akhirnya, kesabarannya habis, dan dia membentak semuanya untuk kembali bekerja. Dengan semangat membara, dia mengingatkan mereka, ingat baik-baik, tuan sejati di kediaman ini adalah tuan muda Lucian, bukan tuan muda kedua, Jordi, yang selama ini mengendalikan segalanya dari balik bayangan. Namun dengan tenang, Hugo meminta para seniornya menyerahkan masalah ini padanya. Dia tahu, untuk mereka yang tuli akan akal sehat, kata-kata saja takkan mempan. Dia pun melapor pada Lucian bahwa dia sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Dengan tatapan dingin, Hugo berkata, menanamkan loyalitas itu mudah. Dia pun secara resmi meminta izin untuk sedikit lebih keras pada para pembangkang. Tuan muda kita terkesan melihat bawahannya yang begitu cepat memahami situasi. Lucian langsung memberinya izin, mengatakan, justru itulah yang aku inginkan. Dia menyuruh Hugo untuk tidak ragu dan memberikan mereka pertunjukan yang tak akan pernah mereka lupakan. Sang kepala pelayan gemetar ketakutan, merasakan malapetaka yang mendekat. Hugo pun dengan percaya diri menghampirinya, siap menjadikan si pembangkang pertama sebagai contoh bagi yang lain. Kepala pelayan itu terintimidasi oleh postur tubuh Hugo yang terasa jauh lebih besar dari dekat. Aura mengancam yang dipancarkan Hugo membuatnya gemetar. Sebuah tekanan yang belum pernah ia rasakan. Namun, dia mencoba menelan ludah. Berpikir, Hugo hanyalah preman rendahan. Dengan angkuh, ia berkata pada orang baru itu untuk pintar memilih majikan. Ia bahkan mengancam Hugo dengan reputasi Tuan Jordi yang dikenal kejam pada musuh-musuhnya. Pelayan itu lantas mengepalkan tinjunya, merasa situasi ada dalam genggamannya. Tapi Hugo hanya menatapnya kasihan, menyebut semua ancamannya barusan hanyalah ocehan menyedihkan. Reaksi tak terduga itu jelas membuatnya lengah. Namun bahkan sebelum ia sempat membalas, sebuah bogem mentah melesat, mendarat telak di wajahnya. Hantaman dahsyat itu sontak membuat si kepala pelayan terpental ke ujung ruangan. Para pelayan lain hanya bisa melongo kaget, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Hans pun terkejut. Sementara Lucian justru menikmati tontonan itu. Hugo kemudian berdiri menjulang dengan tatapan mengintimidasi di atas kepala pelayan
yang kini terkapar di lantai. Wajah pria itu kini bengkak dan lebam akibat pukulan super kuat barusan. Darah segar mengalir dari mulut dan hidungnya. Sebuah kekalahan yang sangat memalukan. Melihat rekannya diperlakukan seperti itu, para pelayan lain pun marah dan mulai meneriaki Hugo karena berani menggunakan kekerasan. Namun, Hugo dengan dingin menjawab bahwa ia punya hak untuk melakukan itu. Sambil menyeringai licik, ia mengaku sangat ahli dalam mendidik orang-orang gila. Sepertinya, adegan lalu beralih, menyorot secangkir teh yang tenang. Seolah menjadi simbol keheningan sebelum badai datang, terlihat si kepala pelayan yang babak belur masih berusaha menjaga wibawanya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lebar, menampakkan sosok yang mereka tunggu. Dia adalah Jenny. Sang kepala pelayan itu diseret paksa oleh dua orang sambil terus meronta dan berteriak, "Apa kalian pikir bisa lolos setelah melakukan ini?" Tapi si pelayan hanya menyuruhnya diam dan ikut tanpa banyak drama. Tentu saja Jenny murka. Beraninya seorang bawahan rendahan membentaknya. Ia bersumpah akan membalas penghinaan yang ia terima hari ini. Tapi begitu diseret masuk, sebuah pemandangan mengejutkan membuatnya terdiam. Semua pelayan lain kini bersujud, tunduk sepenuhnya pada Lucian. Suasana yang gelap dan mencekam menyiratkan ketakutan yang kini menyelimuti para pelayan. Tokoh utama kita berdiri tenang di dekat jendela, menantikan babak selanjutnya. Sebuah senyum tipis terukir, seolah menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Ketika kepala pelayan itu dihadapkan padanya, Lucian menyambut dengan riang. "Oh, kau sudah datang rupanya." Ia lalu menambahkan bahwa ia hanya menyuruh mereka untuk membawanya, bukan menyeretnya dengan kasar. Namun sepertinya mereka hanya terlalu bersemangat. Jenny yang naik pitam pun menuntut penjelasan atas penghinaan terang-terangan ini. Ia bahkan mengancam akan membawa nama Tuan Jordi, yang tak akan tinggal diam melihat semua ini. Lucian dengan tenang berkata, ia bersedia melupakan insiden hari ini. Tapi kemudian, ia mengambil sebuah cambuk dari atas meja, dan aura gelap yang mengerikan mulai menyelimutinya. Karena bagi Lucian, hukuman yang sesungguhnya baru saja akan dimulai untuknya. Ia lalu menyuruh kepala pelayan itu untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Karena hari ini adalah hari kematiannya.